tanah pun terbelalak. Karena di atas tubuhnya sesosok makhluk yang begitu menyeramkan, berkulit hijau dengan lidah terjulur panjang menakutkan, menindih dan memegangi kedua tangan Ana. Di situ Kang Ebo datang mengenakan pakaian seperti jubah warna putih, peci putih, tersenyum dan bercahaya wajahnya. Ebo berkata kepada istrinya, "Neng, Akang pamit mau pulang. Sekarang Akang sudah lepas dari tahanan. Akang kembali, Akang pulang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang membagikan kisah tentang pesugihan Buto Ijo di situs Batu Panjang, Tanjakan Jahim. Waktu itu Suganda menumbalkan anak bungsunya yang laki-laki yang baru masuk sekolah SMP. Dari hasil menumbalkan anak bungsunya itu, Suganda mendapatkan harta kekayaan berupa emas batangan dan perhiasan yang dia jadikan modal usaha. Kios sayuran di samping kios miliknya semua bangkrut dan dibeli oleh Suganda. Usahanya pun melesat dalam waktu singkat, dibantu oleh Buto Ijo sesembahannya. Di rumah baru milik Suganda dan istrinya Teh Ana, Suganda di sana menyediakan sebuah kamar khusus tempat dia melakukan ritual pemujaan, di mana setiap malam Jumat Suganda ini memberikan seserahan berupa sesaji untuk Prabu Abilawa si Raja Buto Ijo. Pesugihan sendiri itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, ada pesugihan yang disebut pesugihan instan. Ini jenis pesugihan 1 kali pakai. Contohnya seperti pinjam uang Bang Goib, menumbalkan manusia diganti dengan harta dan tidak ada kelanjutannya. Selepas menumbalkan dapat harta, udah habis urusan. Itu pesugihan instan. Nah, ada pula jenis pesugihan yang kontrak berkesinambungan, yang pada umumnya tumbal diminta setiap 1 tahun sekali, atau tergantung kontrak yang si pelaku jalani dengan jin atau setan yang dia sembah. Lalu yang ketiga ini terbilang agak enteng. Enteng dalam arti pelaksanaannya. Timbal baliknya ya tetap sama. Pintu surga dijauhi, pintu neraka didekati. Nah, pesugihan yang ketiga ini muja. Beda ya, yang dimaksud muja di sini. Jadi kita seperti menyembah Tuhan. Murtad, jelas. Musyrik, pasti. Kayak kita orang Islam, ibadah sholat 5 waktu. Nah, yang muja pun sama. Cuman yang mereka sembah bukan Tuhan. Tuhan mereka adalah setan yang melakukan kontrak dengan dirinya. Jadi nggak ada tumbal, hanya sesaji persembahan kepada sosok jin yang dia puja. Dan timbal baliknya usaha dia, kehidupan duniawi dia dibantu oleh mereka. Banyak. Ada sekte-sekte sesat terselubung yang melakukan
pemujaan seperti itu. Ada sekte pemujaan Nyi Blorong, Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ada pula yang muja Dewi Gayati Raja Padmi seperti di Alas Purwo. Yang seperti itu ada, hanya terselubung. KTP ya Islam. Karena kan mayoritas di kita agamanya Muslim. KTP-nya Muslim, Islam. Tapi dalam peribadatan mereka melakukan hal seperti itu, memuja. Dan biasanya ada pimpinannya, dukun atau kayak tokoh agamanya atau kayak pendeta gitulah. Seperti di gereja-gereja satanik. Di kita banyak yang seperti itu. Bahkan yang berbahaya. Akang pernah dapat info A1 ya, cuman nggak Akang sebutkan lokasinya di mana. Yang jelas waktu itu di daerah Jawa Barat. Bentuknya itu seperti padepokan. Ada yang berbentuk sanggar. Dan anggota-anggota padepokan atau sanggar itu menggunakan seni sebagai dalih, menggunakan budaya sebagai kedok untuk menutupi kegiatan pemujaan sekte sesat yang mereka lakukan. Entah sekarang masih ada atau tidak, cuman dulu salah satu anggotanya dari daerah Priuk itu datang ke Akang minta dituntun untuk taubat. Dan katanya kegiatannya itu biasanya door to door, dari rumah ke rumah si para anggota. Terkadang berkumpul di satu tempat, biasanya sewa villa. Jadi mesti hati-hati kalau kalian mendatangi tempat-tempat seperti itu, dicek dulu aja. Kebenarannya, sanadnya, keabsahannya. Mesti lebih teliti lagi. Nah, Suganda itu ngambil jenis pesugihan yang kedua, berkelanjutan. Tiap tahun dia harus menyetorkan tumbal nyawa manusia. Seperti yang Akang ceritakan di video sebelumnya, setiap bulan Robiul Awal, bulan Mulud, Suganda pasti datang sowan ke rumahnya Abah Jatnika. Seperti pada tahun kedua saat itu. Suganda dah punya mobil, rumah 2 lantai, kios sayuran paling gede di pasar. Usaha melesat, omset gede. Bulan Robiul Awal tahun kedua, Suganda pamitan ke Teh Anah istrinya. Waktu itu Suganda bilang, "Neng, Akang mau ziarah lagi." "Ziarah kemana lagi, Kang?" "Ada lah. Sekaligus mau ada urusan bisnis di luar kota. Sepertinya Akang nanti pulang sekitar 4 hari lagi. Selepas semua urusan beres," ucap Suganda. Anah yang tak menaruh curiga apapun tentunya mengizinkan. Suganda pun berangkat mengendarai mobil miliknya. Waktu itu Suganda disopirin sama ponakannya, yang semenjak Suganda kaya raya, ponakannya ini ditugaskan mengelola kios sayuran. Namanya Kang Pudin. Nah, Pudin pun nyupirin mobilnya Suganda langsung menuju ke rumahnya Abah Jatnika. Setibanya di rumah Abah Jatnika, "Loh, kamu udah datang?" "Iya, Bah. Sekarang kan bulan Mulud." "Astagfirullah. Lupa, Abah." "Bagaimana? Apa semua keperluan sudah kamu siapkan?" "Ya biasa aja lah, Bah. Saya minta Abah yang sediakan semuanya. Saya tahu beres aja." Sambil nyodorin segepok duit, itu kurang lebih 10 juta tuh. Diserahkan ke Abah Jatnika. "Ya sudah, kalau gitu hari ini kamu menginap di sini. Besok malam baru ritual penumbalan Abah lakukan." Abah juga belum tahu siapa yang diminta untuk saat ini, ucap Abah Jatnika. Suganda pun yang menyerahkan semuanya ke Abah Jatnika. Nah, malam hari itu Abah Jatnika melakukan ritual di dalam kamarnya, meminta petunjuk siapa
yang diminta sebagai tumbal di tahun kedua oleh si Prabu Abilawa. Ketika selepas selesai melakukan ritual, Abah Jatnika menemui Suganda di ruang tamu. Gimana, Bah? Siapa yang diminta sebagai tumbal untuk tahun ini, Bah? Yang diminta oleh Prabu Abilawa, anak pertamamu. Menurut Eyang Prabu, Prabu Abilawa meminta tumbal 3 orang keluargamu. Baru selepas itu, kamu bebas mau menumbalkan siapapun dengan catatan orang yang kamu tumbalkan sudah memakan harta kekayaanmu tanpa mengeluarkan keringat. Maksudnya apa? Jadi maksudnya si tumbal nanti selepas 3 keluarga diambil, itu siapapun boleh. Cuman jangan sampai uang yang diberikan atau harta yang dimakan oleh si calon tumbal, jangan sampai sudah dibayar dengan keringat. Dalam arti gak boleh kalau misalnya gaji karyawan dijadikan wasilah tumbal. Kalau misalnya gaji karyawan gopek nih, kasih aja bonus 200.000. Nah, 200.000 inilah yang nantinya jadi wasilah penumbalan. Suganda pun paham. Namun Abah Jatnika langsung terdiam. Kenapa, Bah? Lupa, Abah. Ini siapa? Nunjuk ke si Pudin. Tenang aja, Bah. Ini si Pudin, ponakan saya. Anak almarhum adik saya, Bah. Dari kecil sudah saya rawat. Ibu bapaknya meninggal ketika si Pudin masih bayi. Ini udah seperti anak saya sendiri. Aman, Bah. Dia nggak bakal buka mulut. Pudin pun hanya mengangguk saja. Walau dalam hati, Pudin ini nggak nyangka uaknya kok tega numbalin anak-anaknya. Tapi Pudin yang memang yatim piatu dan dari kecil dirawat oleh Suganda, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya mengikuti saja keinginan uaknya itu. Abah Jatnika pun merasa tenang. Ya sudah, kalau begitu besok Abah nyari keperluan untuk ritual. Kamu diam saja di sini. Penumbalan dilakukan besok malam. Suganda hanya mengangguk saja, lantas dia serta si Pudin pun istirahat di rumahnya Abah Jatnika. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 3 sore, Abah Jatnika pulang ke rumah, membawa 2 kresek besar berisi sesaji dan seekor ayam cemani. Nih nggak tahu si Abah Jatnika dapat ayam cemani dari mana. Soalnya zaman dulu yang ternak ayam cemani itu masih jarang. Kalau sekarang mah banyak ya. Harganya juga murah. Paling mahal ya 500-an. Kalau dulu sampai jutaan, saking jarangnya. Lalu pada malam harinya, Abah Jatnika menggelar semua sesaji di dalam kamar khusus, ditemani oleh Suganda di sampingnya, sedangkan Pudin memilih tidur istirahat di dalam kamar. Ritual pun dimulai oleh Abah Jatnika, di mana di antara kembang 7 rupa di situ ada foto dari Nining, anak terakhir dari Suganda. Ketika kemenyan dibakar, asap mengepul. Di sini Abah Jatnika mulai membaca mantra Rajah Bubuka, lalu memanggil Prabu Abilawa. Selepas itu, ayam cemani yang dari tadi tak berhenti berkotek itu diasapi dengan asap kemenyan. Lalu dipegang oleh Suganda seperti dulu dan disembeli tepat di atas bara asap kemenyan, di samping sesaji dan fotonya Nining. Ketika disembeli, darah ayam pun menetes, jatuh ke arang yang membara, sebagian terciprat di kembang 7 rupa, sampai fotonya Nining
itu berlumuran darah. Dan seperti dulu, ketika sedang disembelih Abah Jatnika, ayam cemani itu dalam pandangan Suganda berubah menjadi anaknya. Namun di sini Suganda tak ada rasa kasihan. Walau anak kandungnya yang tinggal satu dia tumbalkan. Karena selepas Suganda melakukan kontrak perjanjian, peri kemanusiaannya hilang, nuraninya tertutup, hatinya membatu. Kelakuan Suganda sudah layaknya seperti setan. Karena memang setan dari golongan manusia. Kolab nih, setan golongan manusia dengan setan dari golongan jin. Selepas selesai, ayam cemani itu diletakkan di atas sesaji. Lantas Suganda dan Abah Jatnika keluar. Pintu kamar ritual ditutup. Semalaman Jatnika dan Suganda begadang mendengarkan suara Buto Ijo Prabu Abilawa mukbang sesajen di dalam kamar ritual. Pudin sendiri di dalam kamar dia nggak bisa tidur. Resah, gelisah, ketakutan pula. Karena semalaman itu Pudin mendengar suara geraman-geraman seperti binatang. Yang Pudin sadari, itu adalah sosok jin yang dipuja oleh uaknya. Singkat cerita, hari keempat mereka sudah kembali tiba di rumah di kota tempat Suganda tinggal. Dan ketika tiba di rumah, betullah Nining sudah kaku tak bernyawa, meninggal dunia. Ketika datang masuk ke halaman rumah, berbarengan dengan jeritan dari Teh Ana yang baru sadar ketika masuk ke kamar. Nining anak satu-satunya sudah meninggal dunia. Di sini Pudin pun pucat pasi menoleh ke arah uaknya. Namun Suganda hanya tersenyum kecil, lantas berpura-pura seperti yang kehilangan, masuk ke dalam rumah, ikut menangis memeluk jenazah sang anak yang masih terbaring di atas ranjang. Hari itu juga para tetangga berkerumun datang ngelayat. Lalu jenazah dari Nining dimandikan, dikebumikan seperti dulu anak bungsu mereka. Nah, selepas menumbalkan Nining, kekayaan si Suganda makin berlipat ganda. Di tahun kedua itu, Suganda membangun beberapa petak rumah kontrakan, membeli 3 unit ruko di tengah pusat perkotaan, membeli kendaraan baluk, membuat Pudin sampai geleng-geleng kepala. Tapi bagi Pudin, yang penting dia bisa melanjutkan hidup. Toh gaji dari uaknya berkali-kali lipat besarnya. Lebih-lebih dari cukup untuk kehidupannya. Terlebih sebentar lagi si Pudin mau menikah. Waktu pun berlalu. Suganda semakin hidup bergelimang harta. Sampai menginjak tahun ketiga. Waktu itu, tepat di bulan Sopar, bulan Safar, sekitar menjelang akhir bulan. Waktu itu, Pudin lagi nyuci mobil milik uaknya di halaman. Ketika sedang asik mencuci mobil, dari gerbang depan ada yang memanggil, "Jang, Ujang, Jang Pudin!" Teriak suara itu. Ketika Pudin menoleh, kaget dia. Ternyata yang manggil Abah Jatnika. Loh, Abah? Pudin pun setengah berlari menuju ke gerbang. "Sebentar, Bah, tak buka dulu gemboknya."
gembok dibuka, gerbang dia dorong. Abah dari mana? Sengaja. Si Suganda ada. Ada bah, ada. Ayo bah, masuk ke dalam. Jatnika pun masuk ke dalam halaman, lantas duduk di kursi di teras rumah. Abah, sebentar ya, saya panggilin Uwa. Iya Jang, sok suruh kemari, bilangin Abah datang. Pudin buru-buru masuk ke dalam rumah. Wah, ada Abah. Abah siapa? Itu Abah Jatnika ada di depan. Loh, tumben-tumbenan. Suganda pun lantas langsung ke depan. Dia mencium tangan Abah Jatnika. Abah teh dari mana? Sengaja kemari. Ada yang mau Abah bicarakan. Oh, ya sudah tuh bah, yuk masuk ke dalam. Dibawa masuk ke dalam rumah. Ana, ada Abah nih. Abah siapa? Teriak Ana dari lantai 2. Abah guru kemari. Ana pun buru-buru turun. Memang dia beberapa kali mendengar cerita dari sang suami tentang sosok Abah Jatnika yang membantu usaha Suganda selama ini, tapi belum pernah bertemu. Ana pun turun ke lantai bawah, tersenyum sumringah bersalaman dengan Abah Jatnika. Abah mau kopi apa teh? Kopi saja, kopi hitam, jangan pakai gula. Ana pun langsung ke dapur. Gak nyuruh pembantu, dia sendiri yang bikin kopi buat tamunya itu. Selepas itu, ikut duduk di samping sang suami. Bertegur sapa, bertanya kabar. Ana tahu ada hal penting yang mau dibicarakan oleh Abah Jatnika dan suaminya. Dia pun menyingkir pamit, kembali ke dalam kamarnya. Nah, selepas Ana pergi, Abah Jatnika pun berkata, Suganda, Abah 2 hari yang lalu didatangi oleh Prabu Abilawa. Loh, ada apa bah? Begini Suganda, ini berhubungan dengan tumbal di tahun ketiga, tumbal terakhir dari keluargamu. Waktu itu si Pudin gak ada di sana, dia balik lagi nyuci mobil. Siapa bah yang diminta oleh Prabu Abilawa? Yang diminta oleh Prabu Abilawa itu istrimu sendiri. Terkejut Suganda, gak nyangka yang diminta itu Ana, istrinya. Waduh, yang bener bah, kenapa Prabu Abilawa minta istri saya? Suganda, Prabu Abilawa sepertinya tertarik dengan istrimu. Dia akan dijadikan tumbal hidup. Kamu jangan takut. Perempuan banyak. Dengan harta yang sekarang kamu miliki, dengan usaha yang kamu punya, begitu gampang bagimu untuk mencari perempuan. Perawan aja pasti ngantri, Suganda. Relakan saja istrimu itu jadi tumbal hidup Prabu Abilawa. Dan nanti selepas itu, tiap tahun kau boleh menumbalkan siapapun. Yang penting sudah menikmati harta milikmu. Suganda pun mengangguk paham. Dia ridho banget tuh Ana dijadikan tumbal hidup. Walau Suganda sendiri nggak paham yang dimaksud tumbal hidup itu seperti apa. Dia hanya mengikuti instruksi dari Abah Jatnika. Kapan bah kira-kira prosesi penumbalan itu? Nanti tanggal 9 Robiul Awal, malam 10, kamu dan si Ana akan Abah siapkan. Kamu nanti akan ikut dimandikan biar istrimu itu tak curiga. Bilang saja, kalau mandi nanti itu mandi ruwatan buang sial. Bikin saja alasan, ada saingan usaha yang tak suka dengan perkembangan
usahamu. Nanti tanggal 9 Rabiul Awal, Abah datang lagi kemari. Suganda pun menyetujui. Lantas seperti biasa, sebelum Jatnika pulang, dia nggak nginep. Langsung pulang kembali ke rumahnya, itu dibekali sejumlah uang yang cukup besar oleh Suganda. Suganda, semenjak hari itu, oleh Abah Jatnika tak boleh lagi menyentuh istrinya. Karena akan dipersiapkan sebagai persembahan kepada Prabu Abilawa. Suganda pun nurut. Lawang perempuan banyak. Nyari yang kayak apapun gampang. Duit banyak kok, gak susah. Lalu di tanggal 9 Rabiul Awal, Jatnika datang ke rumah Suganda. Tentunya membawa sesaji untuk persiapan ritual nanti malam. Anah pun dipanggil. Mereka bertiga berdiskusi di ruang tamu. Neng, ini Neng, Abah Jatnika mau mengobati dan meruat tubuh kita. Loh, memangnya kenapa Kang? Neng, terus terang saja, belakangan ini usaha Akang mengalami penurunan. Penurunan yang tak wajar. Selepas diperiksa oleh Abah Jatnika, ternyata ada yang tak suka dengan bisnis milik kita. Buat jaga-jaga, kamu dan Akang akan diruat dan dimandikan oleh Abah Jatnika. Biar kita selamat. Soalnya, guna-guna yang dikirim ini bukan hanya menghancurkan usaha, tetapi bisa menyerang nyawa. Anah tentunya takut dong. Maka dia pun lantas setuju dengan pengobatan mandi ruwatan yang akan dilakukan oleh Abah Jatnika malam itu. Abah Jatnika dalam hati tersenyum. Suganda memang manusia bermuka dua. Aktingnya bagus. Lalu malam harinya, ritual pun dilakukan. Seumur-umur, Anah baru pertama kali dibawa masuk ke dalam kamar ritual yang selama ini gak boleh dimasuki siapapun. Di dalam, Abah Jatnika sudah menggelar semua sesaji. Lalu di situ ada foto dari Anah dan foto dari Suganda di atas sesaji. Cuman saat itu nggak ada ritual penyembelihan ayam cemani, nggak ada. Di sini Abah Jatnika mulai melakukan ritual. Lalu, selepas selesai ritual di dalam kamar, Suganda dan Anah dibawa kembali turun ke lantai bawah. Dimandikan bergiliran. Yang pertama dimandikan itu Suganda. Dimandikan dengan air kembang. Yang selepas selesai, Anah pun dipanggil. Kang, temenin atuh. Ya nggak boleh. Nanti dimandikan langsung sama Abah Suganda. Jangan takut. Abah Suganda itu sudah seperti orang tua kita. Sudahlah, langsung saja ke kamar mandi, ucap Suganda. Suganda nggak peduli mau ditelan kek, mau diapain kek. Bodoh amat. Toh mulai detik itu, Anah bukan lagi istrinya bagi Suganda. Anah pun dengan ragu melangkah menuju ke dalam kamar mandi. Setibanya di dalam, Jatnika pun tersenyum. Lantas, Jatnika menyuruh Anah menanggalkan semua pakaiannya. Neng, buka semua bajunya. Jangan ada satupun benang yang nempel. Loh, jangan atuh bah, malu saya. Loh, jangan malu. Abah ini sudah seperti orang tua kalian. Kamu itu seperti anak Abah. Sudah, sekarang buka semua pakaianmu. Biar ritual cepat selesai. Baik, bah. Anah pun membuka satu persatu pakaiannya di dalam kamar mandi.
lantas disuruh jongkok oleh Jatnika. Lalu air kembang mulai diguyurkan gayung demi gayung ke tubuhnya Anah. Di sini Anah menggigil kedinginan karena air yang diguyurkan itu seperti air es. Sampai dagunya gemertuk saking dinginnya. Tahan ya Neng, tahan. Tinggal 3 gayung lagi. Nah, selepas selesai, air dari ember habis diguyurkan ke tubuh Anah. Anah pun disuruh berdiri menghadap ke Jatnika. Tentunya Jatnika agak terbelalak juga melihat tubuh tak berbusana Anah. Lawang bener-bener semok. Lalu Jatnika mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan menyuruh Anah memejamkan mata. Minyak wangi dituangkan ke telapak tangan Jatnika, lalu membaluri semua tubuh Anah dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki. Tak ada satu jengkal pun yang terlewat dari rabaan Jatnika. Nah, entah kenapa minyak yang dibalur ke tubuhnya Anah itu terasa begitu hangat. Selepas itu, Anah disuruh mengenakan kembali pakaiannya. Lalu dituntun dibawa keluar dari dalam kamar mandi. Gimana, Bah? Sudah selesai? Sudah, Suganda. Sekarang istrimu harus langsung tidur di dalam kamar. Bawa dia. Iya, Bah. Neng, yuk kita ke kamar. Langsung tidur. Nanti Akang sama Abah Jatnika akan bergadang. Takutnya ada serangan susulan. Iya, Kang. Anah pun dituntun masuk ke dalam kamar. Namun alangkah terkejutnya dia ketika masuk ke dalam kamar. Di samping ranjang, di depan lemari, di situ ada tampah berisi sesaji berupa ayam panggang, tumpeng, dan sebotol arak. Ini buta enak banget ya, makan ayam panggang, minum arak. Udah kayak pendekar-pendekar Cina kan. Kang, itu apa, Kang? Yaitu sesajen. Sudah, tak usah takut. Kamu langsung saja tiduran di ranjang. Selepas itu, Suganda pun membakar dupa. Dia simpan di samping sesaji dan menoleh kembali ke Anah. Neng, kamu langsung tidur. Akang berjaga di bawah dengan Abah Jatnika. Anah pun mengangguk. Lalu Suganda keluar dari kamar, pintu ditutup rapat. Anah, sepeninggalannya Suganda dari kamar, lampu kamar dimatikan, gak boleh nyala. Cahaya hanya dari 3 titik dupa yang terbakar. Bulu kuduk Anah meremang semua. Rasa takut langsung menjalar menguasai hati dan pikirannya. Dan anehnya, ketika asap dupa terhirup oleh Anah, rasa kantuk yang teramat sangat langsung menerpa Anah. Dalam hitungan detik tertidur begitu lelap dengan tubuh lengket dari minyak wangi yang dibalurkan oleh Abah Jatnika. Suganda turun kembali ke ruang tamu menemui Abah Jatnika. Gimana? Udah, Bah, dupa udah dibakar. Sepertinya si Anah sudah langsung tidur, Bah. Bagus. Sekarang kita tunggu saja di sini. Karena nanti Prabu Abilawa akan datang untuk mengambil istrimu menjadi miliknya. Tapi istrimu, dia tak akan mati. Dia akan jadi tumbal hidup sebagai pemuas nafsu dari Prabu Abilawa.
kamu jangan pernah sekalipun menyentuh tubuh istrimu. Tenang aja, bah. Bodoh amat lah. Toh udah agak peot si Ana. Dan terus terang saja, bah. Dari tahun kemarin, saya sudah punya istri lagi, bah. Loh, kok nggak cerita? Ya nggak perlu cerita lah, bah. Saya punya istri lagi. Saya nikah siri sama salah satu mantan karyawan saya di kios sayuran. Anak perawan, bah. Cantik lagi. Abah Jatnika pun hanya tersenyum mendengar pengakuan Suganda. Gak nyangka dia. Tapi itu hal wajar bagi orang yang banyak uang seperti Suganda. Nah, di dalam kamar, tanpa sepengetahuan Suganda, Ana yang masih terikat pernikahan secara hukum adalah istri dari Suganda. Dalam tidur lelapnya selepas menghirup asap dupa, antara sadar dan tidak, Ana merasa seolah tubuhnya ada yang menggerayangi. Dia kira itu Suganda suaminya. Sentuhan-sentuhan di tubuhnya terasa begitu nyata. Walau dibatasi oleh kain pakaian yang dia kenakan. Namun setiap sentuhan membangkitkan sesuatu di dalam dada Ana. Ana sampai mendesah, memanggil nama Suganda suaminya. Lalu perlahan, ranjang berderit. Seolah Suganda naik ke atas ranjang dan mulai mempreteli semua pakaian Ana. Dan ketika Ana tak berbusana di atas ranjang dalam kondisi mata tertutup, tangan-tangan itu kembali menyentuh kulit Ana. Nah, di sini Ana mulai kembali tersadar karena sentuhan di kulitnya terasa begitu kasar. Jari jemari telapak tangan yang menggerayangi tubuhnya terasa berkali-kali lipat lebih besar daripada telapak tangan Suganda. Dan ketika Ana perlahan membuka mata, Ana pun terbelalak karena di atas tubuhnya sesosok makhluk yang begitu menyeramkan, berkulit hijau dengan lidah terjulur panjang menyentuh dada telanjang, menakutkan, menindih dan memegangi kedua tangan Ana. Ana menjerit meronta, namun rontaannya tak bertenaga. Tubuh makhluk yang begitu menyeramkan di atasnya, tenaganya begitu besar. Ana hanya bisa menggeliat ketakutan, menjerit, memanggil-manggil Suganda. Ketika makhluk itu mau mencium bibir Ana, Ana pun terbangun dari tidurnya. Ketika Ana terbangun, Ana ketakutan karena memang badannya sudah tak mengenakan pakaian. Di tengah Ana berniat mau keluar lari dari dalam kamar, tiba-tiba pintu kamarnya pelan terbuka. Deritan pintu kamar membuat Ana ketakutan. Namun ketika pintu terbuka, terlihatlah sosok Suganda bertelanjang dada, hanya mengenakan handuk, tersenyum menatap ke arah Ana. Kang Suganda. Aduh Kang, Neng mimpi buruk Kang. Namun Suganda yang menutup kembali pintu perlahan berjalan mendekat ke ranjang. Dia tak berbicara, hanya tersenyum ke arah Ana. Lah di sini Ana
merasa heran karena mencium bau anyir, bau amis darah dari tubuh Suganda suaminya. "Kang, kok bau anyir? Akang belum mandi." Suganda hanya tersenyum saja. Lantas naik ke ranjang, lalu perlahan mendorong pundak Ana sampai tidur telentang. Lalu selanjutnya, Suganda melempar samping handuknya, lantas menindih tubuh Ana dan mulai mencumbui Ana. Namun di tengah percumbuan itu, sosok Suganda kembali berubah wujudnya menjadi sosok buto ijo yang hadir dalam mimpinya Ana. Ana berteriak namun tak ada suara yang keluar. Merontak pun tak kuat. Ana hanya menggigil ketakutan ketika makhluk itu dengan batang tombak panjangnya yang begitu besar mulai merangsak masuk ke dalam. Sedangkan di ruang tamu, Suganda dan Jatnika hanya asik cerita sambil merokok dan menikmati kopi hitam. Tak menyadari istrinya di lantai 2 sedang digauli oleh Prabu Abilawa. Singkat cerita, esok paginya Ana terbangun jam 8. Ketika dia membuka mata, tubuh luluh lantak, hancur, sakit di setiap persendian. Dan Ana merasakan rasa perih teramat sangat dari bagian alat vitalnya. Ketika perlahan Ana bangkit, dia terkejut. Tubuhnya lengket dengan cairan kental berbau anyir kekuningan. Dan ketika menoleh ke bagian alat vitalnya, di situ cairan lendir bercampur dengan darah yang keluar dari Ana. Ana ingin berteriak memanggil Suganda, namun suaranya serak. Sedangkan di bawah, Suganda baru selesai mandi lagi ngopi. Selepas tadi mengantarkan Abah Jatnika ke terminal. Lalu di dalam kamar, Ana turun dari ranjang, mengambil pakaian yang dia kenakan kembali, lantas berjalan tertatih-tatih. Namun ketika Ana menoleh ke sesaji di atas tampah, dia terkejut. Ayam panggang hanya tinggal tulang belulang, tumpeng habis pula. Hanya sisanya yang berserakan. Dia pun berjalan tertatih-tatih keluar dari kamar, berusaha memanggil sang suami. Ketika turun ke bawah, Ganda pun terkejut melihat istrinya Ana dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Mukanya pucat, rambut acak-acakan. Dalam hati, Suganda tersadar. Sepertinya semalam Prabu Abilawa sudah mulai menggauli istrinya. "Kang, tolong Ana, Kang, tolong Eneng." "Alah, kenapa kamu? Duduk dulu," ucap Suganda dengan nada yang begitu ketus. Ana pun duduk di kursi. "Ada apa?" "Kang, semalam Kang." Ana pun cerita apa yang terjadi. Namun Suganda hanya tertawa. Ana, itu cuma mimpi." Tapi Kang, ini Kang, berdarah Kang." "Alah, mungkin kamu lagi head." "Bener Kang." Itu cuma mimpi Ana. Kalau Akang gak percaya, Akang lihat sendiri di kamar atas Kang." Suganda pun mau tak mau naik kembali ke lantai 2 ke kamar istrinya, diikuti oleh Ana. Ketika tiba di kamar, mana? Gak ada apa-apa. Tapi Kang, lendir yang bercampur dengan darah itu tak ada di atas sprei. Bahkan
Sesaji pun hilang pula. Mana, nggak ada apa-apa. Itu cuma mimpi. Sudahlah, kamu mandi sana. Akang mau langsung berangkat. Mau ngecek sayuran yang dikirim tadi pagi. Ana hanya terdiam. Suganda tak menggubris kembali, lantas keluar langsung pergi dari rumah. Nah, semenjak hari itu, Suganda pulang ke rumah itu paling seminggu 2 kali. Beralasan sedang mengurus usaha yang sedang dia rintis. Yang padahal Suganda menghabiskan waktu di rumah istri sirinya. Ana hanya bisa pasrah. Terlebih lagi, semenjak kejadian diperkosa oleh Buto Ijo, hal itu terus berulang. Seminggu bisa 3-4 kali didatangi sosok Buto Ijo yang Ana sendiri tak bisa melawan dan akhirnya hanya bisa pasrah. Dan saat itu pula resmi sudahlah Ana menjadi tumbal hidup, menjadi tumbal pemuas nafsu sosok Buto Ijo Prabu Abilawa yang menjadi sesembahan suaminya sendiri. Dan makin lama Ana seperti orang terkena gangguan jiwa. Ya lu bayangin, seminggu 4 kali ditunggangi Buto Ijo, siapa yang gak gila? Sedangkan Suganda cuek. Bahkan seringkali Ana ini dikunci di rumah, tak diperbolehkan keluar sama sekali. Ana akhirnya seperti orang gila, hidupnya pun berakhir dipasung di dalam kamar tidurnya sendiri. Dan dalam pasungannya, Ana harus selalu memuaskan nafsu Prabu Abilawa. Sedangkan Suganda, selepas istrinya jadi tumbal pemuas nafsu dari Prabu Abilawa, usahanya makin melejit, makin sukses. Dia pun merintis usaha baru, membuka peternakan penggemukan sapi yang cukup besar, memberi lahan beberapa hektar di pinggiran pegunungan, di ujung pekampungan, daerah terpencil di kota tempat dia tinggal. Dan dari peternakan sapi itulah muncul ide di benak Suganda memanfaatkan kotoran sapi dari peternakannya. Terlebih lagi, Suganda saat itu didekati oleh salah satu kawan zaman sekolah yang mau nyalon jadi anggota dewan. Minta bantuan Suganda. Bantuan apa? Bantuan keuangan. Suganda kasih. Dengan timbal balik nanti bakal ngebantu melancarkan usaha Suganda. Nah, dari kawannya itulah yang terpilih jadi anggota dewan. Suganda pun memanfaatkan kotoran sapi dijadikan pupuk kompos. Dan Suganda membuka pabrik pupuk kompos berkolaborasi dengan pihak pemerintah. Entah di komisi berapa tuh kawannya Suganda. Yang jelas katanya ngurus masalah pertanian. Dan dari situlah kedekatan Suganda dengan elit-elit politik di kota tempat dia tinggal. Dari mulai wali kota dan sejenisnya, mulai terjalin. Pabrik kompos berdiri dan Pudin ditarik oleh Suganda, disuruh mengelola pabrik pupuk kompos miliknya. Dan dari pabrik pupuk kompos itu pula, tiap tahun Suganda mengambil tumbal yang dia persembahkan kepada Prabu Abilawa. Lalu 2 tahun pasca pabrik kompos berdiri, Ana, istrinya, meninggal dunia. Meninggal dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Tubuhnya kurus. Dan ketika ditemukan
oleh pembantu yang mengurus Ana setiap hari. Ana sudah kaku tak bernyawa di atas ranjang, dengan kaki dan tangan terikat, mengeluarkan darah, yang bahkan ketika dikafani pun darah itu terus merembes keluar dari alat pitanya, hingga Ana dikebumikan di dalam liang lahat, kain kapan merah berlumur darah. Ana mati dibawa oleh Prabu Abilawa ke alam pesugihan. Dan selepas kematian Ana, Suganda meresmikan pernikahannya dengan istri keduanya, yang waktu itu sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Suganda sendiri, usahanya, hartanya semakin tak terkira. Saking banyaknya usaha, ruko yang ada di pusat kota itu udah nggak bisa kekelola. Saking banyaknya tuh ruko sampai dikontrakin ke orang lain. Bahkan yang satu itu dijadikan gudang tempat penyimpanan sayuran. Suganda lebih fokus ke pabrik pupuk kompos. Dan dari situ pula kan, dari pabrik pupuk kompos, tiap tahun dia ngambil tumbal dengan alasan bonus tahunan. Semua karyawan dikasih bonus. Cuman karyawan yang paling besar diberi bonus, itulah yang pasti jadi tumbal pesugihan. Hanya saja tak ada satu orang pun yang tahu, kecuali mereka yang dijadikan tumbal sendiri. Selepas membangun pabrik pupuk, terbilang sudah 3 kali Suganda dengan istri barunya itu berangkat ke Tanah Suci. Suganda pun udah punya gelar baru, Pak Haji, yang lebih akrab dipanggil Haji Atang. Karena nama asli Suganda itu namanya Atang Suganda. Yang tentunya Haji Atang inilah pemilik pabrik pupuk dalam cerita Tumbal, yang waktu itu menumbalkan Kang Ebo yang menjadi satpam jaga malam. Nah, loncat beberapa tahun kemudian nih, pasca penumbalan Kang Ebo. Selepas Kang Ebo mati menjadi tumbal pesugihan, walau sudah diurus oleh Abah Kusmana, yang ternyata ikhtiar yang dilakukan Abah Kusmana tak membuahkan hasil. Tetap saja Ebo mati ketabrak mobil ketika selepas mengundurkan diri, dengan ciri dada lebam kebiruan di bagian jantung. Waktu itu Mang Noeng selaku paman dari Ebo, dia nggak terima dengan kematian ponakannya dijadikan tumbal oleh Haji Atang. Selepas istri Ebo balik ke rumah mertuanya, Mang Noeng yang menyimpan dendam dalam hati, terlebih lagi takut akan nasib almarhum dari Ebo. Entah seperti apa di alam pesugihan, karena tentunya diambil dibawa ke sana. Noeng pun berikhtiar mencari orang pintar untuk melepaskan arwah Ebo dari jerat tumbal di alam pesugihan. Waktu itu Mang Noeng ketemulah dengan seorang kiai yang sebut saja bernama Kiai Jupri. Itu pun disarankan oleh salah satu kerabat istri Mang Noeng. Noeng sendiri langsung berangkat menemui Kiai Jupri. Ketika bertemu dengan Kiai Jupri, Noeng pun cerita perihal Ebo yang mati ditumbalkan. Dia ceritakan begitu detail. Selepas Mang Noeng cerita, Kiai Jupri hanya beristighfar menggelengkan kepala. Lalu Kiai Jupri bertanya, "Mang Noeng, si Ebo ini dulu sudah akikah belum?" "Setahu saya
Belum Pak Kiai. Soalnya kan si Ebo ini dari kecil saya yang ikut rawat. Soalnya bapaknya dulu mati di perantauan. Belum Pak Kiai, belum diakikahi. Emang kenapa? Panteslah. Karena kalau belum diakikah, itu memang bisa ditumbalkan. Tetapi kalau orang yang sudah diakikah sewaktu bayi, itu biasanya tak bisa kalau dijadikan tumbal pesugihan. Memang seperti itu. Karena setahu Akang juga, salah satu pentingnya akikah, sunnah kan, tapi sunnah muakkad. Sunnah yang betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi usahakan, kalau ada rezeki, anak itu diakikahi. Nah, kalau nggak diakikah, itu bisa ditumbalkan. Kalau yang sudah akikah, nggak bisa. Itu setahu Akang ya, walau alam bisawab. Nah, Kiai Jupri pun mengatakan hal seperti itu. Lah, terus bagaimana Pak Kiai? Bagaimana cara melepaskan arwah Ebo dari alam pesugihan Buto Ijo? Insya Allah bisa diurus. Beli saja seekor kambing. Nanti kita sembelih. Kita akikahi. Biar si Ebo bisa lepas dari alam pesugihan dan dia kembali ke alam barzah. Noeng pun menyanggupi. Lalu Noeng pamitan pulang dan berjanji selepas membeli kambing akan langsung datang kembali ke rumah Kiai Jupri. Singkat cerita nih, selang 6 hari kemudian, kambing udah dibeli. Langsung oleh Mang Noeng dibawa ke tempat Kiai Jupri. Kambing itu pun disembelih. Selepas disembelih, dagingnya itu langsung dibagikan ke warga di sekitar tempat tinggal Kiai Jupri. Lalu malam harinya, Kiai Jupri istilahnya ya melakukan ritual. Cuman ritualnya beda, nggak kayak dukun. Wiridan dengan ilmu-ilmu yang beliau punya. Tak ada hal aneh yang terjadi selama prosesi. Dan selepas Kiai Jupri melakukan pelepasan arwah Ebo yang tertahan di alam pesugihan, dia pun keluar lalu berkata ke Mang Noeng, Mang Noeng, insya Allah semuanya sudah selesai. Nanti ada cirinya. Ciri? Bagaimana maksud Pak Kiai? Begini Mang Noeng, biasanya selepas 40 hari nanti keluarga ataupun istri dari almarhum Kang Ebo itu pasti didatangi oleh beliau dalam mimpi. Hitung saja berapa hari lagi dari awal kematian Kang Ebo. Nah, dihitung sama Mang Noeng adalah sekitar 10 harian. Itu saja Pak Kiai, itu saja. Sekarang Mang Noeng silahkan pulang. Semua sudah selesai. Baik, saya pulang Pak Kiai. Terima kasih atas doa dan usaha Pak Kiai. Mang Noeng pun pulang kembali ke rumahnya. Nah, selang 10 hari, Mang Noeng gak mimpi apapun yang berkaitan dengan Ebo. Dia kira mungkin istrinya Ebo yang mimpi. Makanya dia langsung menuju ke tempat tinggal istri almarhum keponakannya. Tiba di sana, Noeng bertanya, Neng, belakangan ini Neng ngimpiin si Ebo enggak? Iya Mang. Malam kemarin Mang, saya mimpi ketemu sama Kang Ebo. Nah, di sini istrinya Kang Ebo cerita. Jadi dalam mimpinya, mereka berada di rumah yang dulu mereka tempati dengan Kang Ebo. Di rumah almarhum kakeknya Kang Ebo tuh. Di situ, Kang Ebo datang mengenakan pakaian seperti jubah warna putih, peci putih, tersenyum dan bercahaya wajahnya. Ebo berkata kepada istrinya, Neng, Akang pamit mau pulang. Sekarang Akang sudah lepas dari tahanan. Akang kembali
Akang pulang. Akang sudah bahagia, sudah tenang di alam akang, ucap Kang Ebo. Yang lantas istrinya Ebo hanya bisa menatap sang suami berjalan keluar dan menghilang di ujung halaman. Mendengar itu semua, Mang Noeng pun lega. Ternyata betullah apa yang diucapkan oleh Kiai Jupri. Nah, selepas itu, Mang Noeng yang memang masih bekerja di pabrik pupuk, esok paginya pun dia berangkat ke pabrik. Tiba di gerbang, Mang Noeng pun bertegur sapa dengan Kang Burhan, si satpam bagian pagi. "Sehat Mang Noeng?" "Sehat Han, alhamdulillah." "Han, alhamdulillah, si Ebo udah tenang." "Loh, maksud Mang Noeng gimana?" "Udah diurus sama Kiai Jupri. Kata istrinya, si Ebo ada datang dalam mimpi." "Alhamdulillah Kang kalau seperti itu." "Ya sudah ya Han, Mamang mau langsung kerja. Kayaknya yang lain udah pada datang pula." Burhan pun hanya mengangguk saja. Nah, sekitar jam 2 siang, di tengah para karyawan sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Kang Pudin atau aslinya Sarip Pudin itu langsung ke ruang produksi, berlari tergopoh-gopoh mengabarkan Haji Atang Suganda, majikan mereka, meninggal dunia dan sedang dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumahnya. Tentunya semua karyawan terkejut, langsung terdiam, termasuk Mang Noeng. Ya Allah, jangan-jangan Noeng paham nih. Mungkin gara-gara arwah Ebo sudah dilepaskan, sepertinya si buto ijo yang disembah Haji Atang ngamuk. Atang sendiri yang diambil sebagai pengganti. Namun itu hanya spekulasi di pikirannya Mang Noeng. Aktivitas produksi pun semua dihentikan. Dan Kang Sarip berkata, "Sekarang yang mau pulang silahkan pulang. Yang mau ikut melayat, ayo kita bareng-bareng ke rumahnya Haji Atang," ucap Saripudin. Mang Noeng lantas dengan Burhan langsung menuju ke rumahnya Haji Atang. Sebagian karyawan ada yang pulang, hanya segelintir saja yang ikut dengan Kang Sarip ke rumahnya Haji Atang. Tiba di rumah Haji Atang, Sarip langsung masuk ke dalam menemui istri kedua Haji Atang. Sedangkan Mang Noeng dan Burhan hanya bergabung di luar dengan pelayat lain, menunggu jenazah Haji Atang datang. Setengah jam kemudian, terdengar suara sirine ambulan. Masuk ke dalam halaman rumah mewah itu, jenazah Haji Atang sudah datang. Noeng, Burhan, bahkan Sarip langsung mendekat ke mobil. Namun, ketika jenazah dikeluarkan, semua orang menyingkir. Kenapa? Karena mencium aroma bau busuk dari tubuh Haji Atang. Bahkan ada yang sampai hampir muntah. Jenazah Haji Atang langsung dibawa masuk ke rumah. Petugas dari rumah sakit pamitan kembali pulang. Nah, di sini ketika jenazah Haji Atang mau dimandikan, orang-orang pada enggan. Akhirnya Noeng dan Burhanlah yang ikut membantu memandikan jenazah Haji Atang dengan ustadz yang memimpin prosesi pemakaman. Dan ketika pakaian Haji Atang dibuka, Noeng dan Burhan hanya menatap terpaku ke bagian dada Haji Atang, karena di bagian dada kanannya mereka berdua melihat lebam kebiruan seperti yang dulu Mang Noeng saksikan di jenazah Ebo keponakannya. Pahamlah Burhan dan Mang Noeng, kalau Haji Atang memang betul-betul mati
diambil buto ijo. Selesai dimandikan, walau udah pakai air, pakai kapur barus, jenazah pun dilumuri oleh minyak serimpi. Namun bau busuknya itu tak kunjung hilang. Walau tersamarkan oleh minyak, tapi tetap tercium juga. Lalu jenazah selepas dibalut kain kapan, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, akan dibawa langsung ke pemakaman. Noeng dan Burhan ikut memikul keranda di belakang. Ketika keranda dipikul, sampai sempoyongan 4 orang yang memikul keranda. Jenazah mendadak berat seketika. Seolah si Haji Atang ini masih berat meninggalkan alam manusia. Astagfirullah, astagfirullah, ucap semua orang, terkhusus yang memikul keranda. Noeng dan Burhan sampai keringetan tuh, saking beratnya jenazah Haji Atang. Yang padahal ketika digotong ke tempat pemandian, itu cuma digotong oleh 2 orang. Sampai akhirnya 4 kali ganti pemikul keranda. Sampai tiba di pemakaman. Nah, ketika tiba di pemakaman, penutup keranda dibuka. Bau busuk menyeruak. Tak ada yang mau turun. Bahkan anak Haji Atang yang baru selesai wisuda, sarjana S1, tak mau turun ke bawah. Saripudin pun sama. Karena nggak kuat dengan bau busuk dari tubuh Haji Atang. Akhirnya Noeng sama Burhan yang turun ke bawah. Jenazah diturunkan, diterima oleh Noeng di bagian kaki, Burhan di tengah, dan Pak Kiai di bagian kepala. Berat. Jenazah pun dimasukkan ke liang lahat. Tali pocong semua dibuka. Ketika tali pocong dibuka, jenazah dihadapkan ke kiblat, lalu diganjel oleh bulatan-bulatan tanah. Ketika diganjal oleh bulatan tanah, jenazah kembali terbalik. Dan saat itulah Mang Noeng, Kang Burhan, sama Pak Kiai semua terdiam membisu. Kenapa? Jenazah Haji Atang itu mengeluarkan asap tipis. Dan ketika Pak Kiai menoleh menatap ke wajah jenazah, dia sampai istighfar langsung menutup mulut. Noeng dan Burhan terbelalak. Wajah Haji Atang hitam legam seperti gosong terbakar. Pahamlah mereka, itu pasti ajab dari Allah kepada para pemuja setan. Pak Kiai menoleh. Jangan banyak bicara ya, Mang. Iya Pak Kiai. Dibalikan kembali ke arah kiblat. Namun tetap balik lagi. Sampai akhirnya ditahan oleh tangan Mang Noeng dan Burhan. Lalu potongan-potongan kayu papan diturunkan. Ditutuplah langsung liang lahat. Namun ketika liang lahat selepas ditutup oleh potongan kayu papan, itu kembali jenazah terbalik. Seolah jenazah ditolak menghadap ke arah kiblat. Apa daya? Untung yang tahu cuman mereka bertiga yang di bawah. Lalu tanah pun mulai diuruk. Lubang kuburan kembali ditutup. Selepas selesai ditimbun dengan tanah, kembang ditaburkan. Pak Kiai pun tawasulan memimpin doa mendoakan almarhum. Namun ketika prosesi tawasulan mendoakan almarhum, entah pelayat lain merasakan atau tidak, tetapi Noeng dan Burhan merasakan seolah kuburan bergetar. Selepas selesai mendoakan almarhum, semua orang pun satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman. Termasuk Pak Kiai, istri, dan anak Haji Atang pun sudah pergi pula. Di sana hanya menyisakan para penggali kuburan
serta Mang Noeng dan Burhan. Noeng dan Burhan ditugaskan Saripudin untuk membantu beberes alat-alat pemakaman dan kembali membawa keranda. Nah, selepas beberes, ketika Noeng dan Burhan memikul keranda mau pulang, para penggali sudah pulang terlebih dulu. Baru saja beberapa langkah meninggalkan kuburan Haji Atang, mereka kembali langsung terdiam. Mereka samar mendengar seperti suara ledakan dari kuburan Haji Atang. Ketika Noeng dan Burhan menoleh, dari atas pusara Haji Atang terlihat asap tipis mengepul. Mereka berdua bergidik ngeri. Teringat akan cerita dari guru ngaji tentang ajab kubur yang ternyata betul-betul nyata. Mereka berdua menyaksikan sebagian kecilnya. Maka dengan tergesa-gesa, Noeng dan Burhan pun buru-buru kembali pulang ke rumah almarhum Haji Atang. Nah, itulah kisah dari Haji Atang Suganda yang memuja Buto Ijo, menumbalkan anak dan istrinya, serta tega menjual nyawa para karyawannya hanya demi mendapatkan harta kekayaan. Dia rela menjauhi pintu surga, mendekati pintu neraka untuk langgeng mendapatkan siksa.